Shalom jemaat Tuhan. Shalom semuanya, boleh lambaikan tangannya. Ya, bersyukur buat Tuhan, hari ini kita kumpul kembali dalam ibadah Zoom kita. Katakan puji Tuhan. Ya, cuaca yang hujan, kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, mari katakan kanan kirinya, mari bersemangat terus dalam Tuhan. Ucapkan iman kita kepada teman, saudara, keluarga kita, biarlah itu menjadi kekuatan buat kita semua. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua boleh berkumpul, kita satukan hati kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sebentar akan bacakan firman Tuhan. Mari kita mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Haleluya. Kita terus imani firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita akan masuk dalam penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali kita di dalam ibadah online GBI Karet Kuningan. Dan mari kita masuk di dalam penyembahan. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Mari kita mau datang kepada Bapa, menghadap tahta kasih karunia-Nya. Kita berikan pujian,
penyembahan kita hanya untuk menyenangkan Bapa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu kami hidup. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menyertai kami di segala jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita mau datang kepada Bapa. Kita angkat suara kita, naikkan penyembahan kita, bersyukur buat kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau baik. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh, haleluya. Mari katakan sama-sama, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sambil angkat tangan kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bawa korban syukur kami Tuhan ke tempat kudus-Mu. Sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sekali lagi dengan pujian ini katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, hanya yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Oh, sebab Engkau baik Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan-Nya, nyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya, bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya ku selamanya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, biar dari mulut kami keluar ucapan syukur, sebab Tuhan baik, bahwasanya Tuhan baik, selamanya Tuhan itu baik. Oh, Shandaralaba, Takanaralaba, Shandaralaba, Takanaralaba, Shikinaralaba, Takanaralaba, Shandaralaba, Taka. Kinenaralaba, Shandaralaba, Takanaralaba, Shandaralaba, Takanaralabu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name
shandara laba laba laba. Oh laba shandara laba takana laba shandara. Jesus, Jesus. Laba shandara laba. Kau layak disembah Tuhan, Kau layak dipuji Tuhan. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ora baba baba baba, Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat kami ya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami ada ya Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami memuji, saat kami tinggikan nama-Mu, Engkau hadir. Engkau menjamah setiap jiwa-jiwa, Engkau menjamah setiap hati, Engkau menjamah setiap pribadi dimanapun ada saat ini Tuhan. Baik yang terbaring di rumah sakit, baik yang ada di rumah Tuhan, yang sedang putus asa, yang berbeban berat ya Tuhan, yang putus pengharapan. Saat ini kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah, kuasa-Mu menjamah ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus pengharapan akan diberikan pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang lembut, yang manis, penolong yang setia. Ora baba bara laba shandara laba takana laba. Korima kata kina masori nama harabase, hikina nahara nama sando, hikina nahara nama use nahara nama. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau melawat kami dimanapun kami ada saat ini. Dan saat ini sebentar kami mau Tuhan menaikkan doa-doa kami buat bangsa kami, buat kota, buat daerah kami Tuhan. Urapi kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Rabo, mari kita bersyafaat. Terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu memenuhi setiap kami di ibadah online ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah pribadi, lepas pribadi, di rumah-rumah, di tempat kami berada Tuhan, di dalam keluarga besar kami. Kau tidak dibatasi ruang dan waktu, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kalau Engkau dulu menyembuhkan Tuhan orang kusta, membangkitkan orang mati, menyembuhkan Tuhan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta Tuhan, maka sama Tuhan pada zaman ini Tuhan, Engkau bekerja lebih lagi bahkan Tuhan. Engkau menjamah Tuhan, menyembuhkan Tuhan, Engkau melawat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman kami yang lemah dibangkitkan, iman kami yang mati dibangkitkan ya Tuhan. Pengharapan kami Tuhan dihidupkan kembali, sebab Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menjamah umat-Mu, menyembuhkan umat-Mu. Engkau Allah yang bertanggung jawab terhadap umat ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami NKRI Tuhan, Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menaungi Indonesia saat ini, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, utara, timur, barat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kasih-Mu melindungi Indonesia Tuhan dari orang-orang jahat Tuhan, dari kuasa kegelapan Tuhan. Gereja-Mu bersatu hati Tuhan, anak-anak-Mu bersatu hati, hamba-hamba-Mu bersatu hati, menangkal Tuhan, membungkus Indonesia Tuhan. Kami menolak Tuhan semua Tuhan roh intimidasi Tuhan, roh kekacauan Tuhan,
roh perpecahan Tuhan, maka ramalan-ramalan ya Tuhan yang akan menghancurkan Indonesia, kami percaya Tuhan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia Tuhan Yesus ada di tangan-Mu yang berdaulat. Indonesia semakin kuat, Indonesia semakin berjaya, Indonesia semakin makmur, karena kuasa Tuhan menaungi Indonesia. Doa hamba Tuhan, doa gereja Tuhan menaungi Indonesia. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dalam doa untuk ibu kota kami tercinta DKI Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Berikan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Bagi pemerintah kota kami. Untuk apa Anies ya Tuhan dan wakilnya Tuhan. Berikan hikmat. Berikan kekuatan ya Tuhan. Berikan hati yang terus Tuhan mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan. Dalam menetapkan Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan yang dilakukan buat kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan didasarkan hati yang tulus. Hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengelola, untuk memerintah, untuk bekerja di kota Jakarta ini Tuhan. Untuk menjadikan kota kami kota yang indah Tuhan. Kota yang makmur Tuhan. Kota yang penuh persatuan, kota yang penuh damai, kota yang penuh kasih Tuhan. Kota yang penuh keharmonisan ya Tuhan. Berkati Jakarta Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, kami juga berdoa untuk daerah kami Karet Kuningan. Kami lepaskan Tuhan sejahtera-Mu Tuhan, damai-Mu Tuhan atas daerah kami ini Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menjamah Tuhan seluruh penduduknya Tuhan. Biar Tuhan mereka dijadikan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai satu sama lain Tuhan. Diberkatilah Karet Kuningan, diberkatilah daerah kami, diberkatilah dengan kasih dan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Untuk Bapak Gembala Sidang kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Torjo berserta keempat wakil Tuhan. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Penuhi dengan damai sukacita-Mu Tuhan Yesus. Urapan yang baru terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Dalam memimpin gereja-Mu ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus setiap perkataannya Tuhan Yesus. Yang dilepaskan bagi kota, bagi bangsa, bagi gereja, bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menepati, Engkau yang menggenapinya Tuhan. Engkau yang menyatakannya ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi rasul-Mu Tuhan. Menyuarakan suara kerasulan, suara kenabian-Mu ya Tuhan. Yang Kau urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau akan menjamah ya Tuhan. Engkau akan menjamah Tuhan. Engkau akan menguatkan hamba-Mu Tuhan. Engkau akan mengurapi ya Tuhan. Untuk mempersatukan gereja Tuhan. Yang ada di Indonesia. Maupun yang ada di bangsa-bangsa ya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan urapan, berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk karyawan kami Bapak Pendeta James Sela Pranoto Tuhan beserta dua wakil Tuhan. Lindungi hamba-Mu ini Tuhan dimanapun hamba berada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus pelayanannya, urapi ya Tuhan untuk rayon 1 Tuhan. Untuk membawa rayon 1 Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu yang lebih besar lagi. Masuk dalam penuaian jiwa yang terbesar yang terakhir. Masuk dalam pengangkatan ya Tuhan. Biar rencana-Mu Tuhan digenapi Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan urapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa Tuhan. Untuk hamba-Mu Gembala GB Karet Kuningan, hamba-Mu Tuhan. Pendeta Eliezer ya Tuhan, Pario Tuhan Yesus. Beserta istri, beserta keluarga besar ya Tuhan. Biar ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Biar Tuhan setiap langkah kakinya Tuhan terus ada berpijak di atas dasar kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memegang Tuhan Yesus tangannya dengan tangan kanan keperkasaan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, umat-Mu Tuhan di bawah kemegalan akan masuk Kanaan yang permai, akan masuk dalam tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, beri hikmat, kekuatan, pewahyuan yang baru ya Tuhan. Untuk tuntunan-Mu ya Tuhan, menuntun hamba-Mu Tuhan, menuntut umat oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga nanti akan
memberitakan firman-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan mengurapi ya Tuhan, mengurapi Tuhan setiap firman ya Tuhan. Biar itu meneguhkan kami Tuhan, menguatkan kami firman-Mu Tuhan, membersihkan kami dari dosa Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami Tuhan. Berikan hikmat, pewahyuan secara pribadi bagi kami untuk menangkap isi hati-Mu ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya berdoa untuk gembala-gembala kul Tuhan. Berkati pakai gembala kul Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Jadi satu wadah penuh jiwa yang terbesar yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus di dalam pengurapan kuasa-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa buat jemaat GBK Red Kuningan Tuhan. Diberkatilah jemaat GBK Red Kuningan. Diberkatilah jemaat GBK Red Kuningan. Diberkatilah penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan damai, penuh dengan kasih Tuhan. Kelimpahan Tuhan turun atas jemaat GBK Red Kuningan. Kesehatan ilahi turun atas jemaat GBK Red Kuningan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, ambil alih Tuhan penyakitnya Tuhan. Karena Kau berkata sudah selesai Tuhan, sudah selesai di atas kayu salib. Tuhan sudah menyelesaikan semua penyakit, semua kutuk, semua maut atas jemaat GBK Red Kuningan Tuhan. Biar jemaat GBK Kuningan menjadi dewasa Tuhan. Menjadi dewasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hadirlah Engkau terus di dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abba. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita lebih lagi untuk beribadah kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kepadanya. Saya teringat akan Filipi 4 ayat 4. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacitalah. Bersukacitalah kita harus untuk bersyukur dan mengingat akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Selalu berharap padanya. Amin. Mari kita muji Tuhan. Baik saudara, satukan hati kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari katakan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam pesan namanya. Dan ku injak-injak iblis di kaki di dalam pesan namanya. Haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan. Mari kita katakan haleluya. Firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam pesan namanya. Kan ku injak-injak iblis
di kakiku, di dalam pesan namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam pesan namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam pesan namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, oh, yeah. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sebab itu dia baik, bahwa itu selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam pesan namanya. Dan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam pesan namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh. Mari tepuk tangan dan kepala. Haleluya. Haleluya. Kita pada Tuhan. Amin. Kita katakan ada persidangan. Tiada persidangan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Haleluya. Are you ready? Yesus baik bagimu, Yesus baik
baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, yeah, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan baca Pentakosta ketiga secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the Man of Integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah.
Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk siang hari ini kalau kami masih bisa beribadah secara online. Tuhan biarlah siang hari ini kami mau Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isimu, isi hatimu buat setiap kami umatmu Tuhan. Tuhan taruh perkataanmu dalam hati setiap kami hingga kami boleh diberikan kekuatan, kami diberikan pemahaman yang baru Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dan urapi juga lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu yang akan Kau sampaikan untuk menjadi kekuatan buat umat-Mu di GBI Karet Kuningan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah secara online. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat, kita semua dalam kondisi dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu terakhir di bulan pertama di tahun 2021. Ya, kalau kita lihat di sekeliling kita lihat bahwa kondisi tidak semakin membaik, tetapi semakin banyak korban dari pandemi yang terjadi sekarang ini. Untuk itu biarlah saya berharap kita semua bisa selalu menjaga kesehatan kita semua tetap melakukan protokol kesehatan hingga kita bisa semua terhindar dari pandemi yang ada saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, saatnya kita akan belajar mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan buat setiap kita. Mari kita buka di dalam kitab Matius 13 ayat yang ketiga sampai seterusnya. Matius 13 ayat yang ketiga dikatakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Inilah arti dari perumpamaan tersebut. Di ayat ke-19 kita baca, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kita tahu ketika benih itu jatuh di pinggir jalan. Artinya apa? Di pinggir jalan itu tidak ada tanah sedikit pun yang ada di dalam pinggir jalan itu, ya. Sehingga benih itu jatuh dan segera diambil oleh burung. Itu berarti bahwa setiap firman yang ditaburkan, setiap firman yang didengar oleh seseorang itu, dia tidak menjadi kehidupan. Orang tersebut tidak menjadi pelaku dari kebenaran firman itu. Karena apa? Ketika dia mendengar, tetapi iblis langsung mengambilnya. Ya, tidak ada kehidupan yang dijalani ketika firman itu didengar oleh orang tersebut. Berapa banyak di antara kita yang berada dalam kondisi seperti ini? Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Setiap minggu kita mengikuti ibadah. Tetapi apakah kita melakukan, apakah kita menghidupi firman itu? Ya, apakah kita hanya sekedar tahu, kita sekedar mendengar firman itu? Ya. Untuk itu perumpamaan yang pertama ini berkata, benih yang jatuh ke pinggir jalan adalah seperti benih yang ditaburkan tapi langsung diambil oleh burung. Tidak ada kehidupan, tidak ada akar, tidak ada yang bisa bertahan ketika benih itu jatuh di dalam pinggir jalan. Ya. Yang kedua, di ayat 20 dikatakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Perumpamaan yang kedua dikatakan benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Sebuah benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mungkin di atas batu-batu tersebut ada pasir atau ada sedikit tanah yang menempel di batu-batu itu. Dan benih itu jatuh di atasnya. Dan ketika keadaan sudah siang hari, panas menerpa, benih itu tidak bertumbuh. Karena apa? Ketika benih itu mungkin sedang mengeluarkan akarnya, tetapi akar tersebut tidak masuk ke dalam tanah karena hanya tersisa pasir ataupun tanah sedikit sehingga tidak cukup kuat atau menampung akar tersebut. Demikianlah yang terjadi dengan kehidupan orang Kristen. Ya, ketika dia mendengar firman Tuhan, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, ketika seorang tersebut dikatakan mendapat penindasan, mendapat aniaya, mungkin dia mendapat sebuah pencobaan, ada suatu masalah, ada suatu kejadian yang tidak enak menerpa, atau dia dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit. Nah, dikatakan orang itu segera murtad. Ya, dia lupa apa yang dia dengar, dia lupa apa yang dia ketahui terhadap firman Tuhan tersebut. Ya, dia tidak menghidupi firman itu karena dia tidak berakar. Firman itu tidak berakar di dalam hatinya, sehingga orang tersebut melupakan firman itu dan dia tidak melakukan firman itu. Itu adalah perumpamaan yang kedua. Yang ketiga dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Ya, yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak berduri. Ya, semak berduri suatu kondisi yang tidak mengenakan. Ya, mungkin benih itu jatuh di antara selip-selipan semak berduri tersebut dan mungkin ada tanahnya. Ya, ketika benih itu jatuh dan dia mengeluarkan akarnya masuk ke dalam dan dia mulai tumbuh. Tetapi ketika dalam pertumbuhannya dia harus melewati himpitan dari semak berduri tersebut. Ya, kita tahu sama-sama ketika benih ini bertumbuh, maka semak berduri itu akan menggeseknya. Semak berduri itu akan menghambat pertumbuhan dari benih itu. Sehingga dikatakan firman itu tidak bisa berbuah. Mungkin bisa bertumbuh, tetapi semakin digesek, dia semakin digencet, semakin terhimpit, sehingga benih itu tidak bisa lagi menjadi besar. Dia terhambat pertumbuhannya. Demikian juga dengan keadaan orang Kristen. Ketika seorang Kristen berada dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran, dia memikirkan apa yang akan terjadi di depan sana. Bukan hanya kejadian yang mengkhawatirkan, mungkin juga kehidupannya yang sedang nyaman, ya, dengan harta yang berlimpah, dengan kehidupan yang dia bisa jalani sehari-hari dengan penuh dengan kemewahan. Tetapi dikatakan tipu daya itu menghimpit. Ya, kalau kekhawatiran jelas dia menghimpit perasaan dari orang tersebut. Tapi kalau seorang yang berada dalam kondisi yang sedang nyaman, sedang berada dalam kondisi yang enak, dia tidak menyadari keberadaan dari imannya. Ya, imannya mungkin sedang kendor karena dia sudah tercukupi segala sesuatunya. Itulah yang akan mengakibatkan seseorang tersebut bisa hanyut terbawa oleh kondisi kenyamanannya. Dikatakan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, ketika seorang sudah tercukupi segala macam kebutuhannya, maka tidak ada lagi daya juang, maka tidak ada lagi sesuatu yang dia perjuangkan untuk dia peroleh, untuk dia hasilkan, sehingga dia boleh mendapatkan kembali keselamatan. Mungkin dia lupa awal-awal dia memperoleh keselamatan. Mungkin dia lupa bagaimana awal kali dia bertemu dengan Tuhan. Ya, dengan orang-orang yang dahulu mungkin mengecewakan dia, dengan kondisi yang mengecewakan dia, keadaan yang tidak baik, tetapi Tuhan ubahkan. Tetapi setelah perjalannya waktu, dia menjadi seorang yang nyaman dengan kondisinya, maka imannya itu tidak bisa bertumbuh dalam kehidupannya. Ini adalah contoh ketiga dari perumpamaan yang Tuhan berikan, di mana kehidupan seseorang, benih yang ada dalam hati seseorang itu tidak bisa bertumbuh secara maksimal, bahkan dicuri, ada yang tidak bertumbuh, bahkan ada yang terhimpit oleh situasi dan kondisinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang sedang terjadi saat ini. Ya, ketika di kondisi yang kurang membaik yang terjadi atas bangsa kita, di atas pekerjaan kita, bahkan ada dampak misalkan terkena oleh keluarga kita, ya, semua dirasa tidak mengenakan. Ya, situasi yang kurang menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Saya juga merasakannya. Ya, serasa 1 tahun ke belakang ini kondisinya bukan semakin baik. Ya, kita tahu kondisinya, kita berjuang sama-sama melewati masa-masa ini. Tapi kita tak dirasa ternyata kondisinya kok semakin lama semakin kurang baik. Tapi ya inilah bagaimana firman Tuhan yang ada dalam diri kita itu bisa tetap terus bertumbuh. Apakah kita bisa tetap terus mempercayai kebenaran firman Tuhan itu dalam diri kita. Sehingga perumpamaan yang keempat ini seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang subur itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Di ayat ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Dan yang 100, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang
30 kali lipat. Ini adalah suatu kondisi di mana hati kita bisa menerima benih atau firman Tuhan yang ditaburkan. Ya, hati yang baik, hati yang subur, hati yang bisa menerima. Ya, apapun kondisinya, apapun situasinya, tetapi hati itu harus tetap terjaga. Ya. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya kita mendengar firman Tuhan tersebut, tapi bagaimana kita menjadi pelaku firman itu. Ya, firman Tuhan tidak lebih adalah tulisan atau logos atau simbol saja. Dari mana kita mendapatkan atau mengetahui firman Tuhan? Tentu ketika kita membaca firman Tuhan dan kita tahu firman Tuhan ini adalah sesuatu janji Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kita. Nah, kita percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan ini akan terjadi. Tetapi kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan ini, maka dia hanyalah sebatas tulisan. Dia hanya sebatas logos saja. Sehingga ketika kita tidak menghidupi firman ini, dia sama saja seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan. Nah, kita hanya membaca, kita hanya mengetahui, hilang lenyap ketika kondisi kita terhimpit oleh suatu kondisi yang tidak baik. Ketika kita mengetahui firman ini, kita tahu, kita sudah mengerti, tetapi ketika kondisi tidak mengenakan terjadi dalam diri kita, lalu iman itu kembali hilang, kembali diambil, dicuri oleh si iblis. Ya, bagaimana supaya firman ini tetap ada dalam hati kita? Bagaimana kita harus menjaga hati kita supaya firman yang kita baca, yang kita dengar ini terus boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, makanya firman yang kita baca ini kita harus menghidupinya. Artinya apa? Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita tahu tidak boleh mencuri, ketika kita tahu kita harus mengasihi sesama manusia, ketika kita tahu kita harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, ya, ketika kita tahu semua tentang kebenaran firman Tuhan tersebut, maka kita harus melakukan firman Tuhan tersebut, sehingga baru ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan itu, firman itu berkuasa. Firman itu dapat mengubahkan kehidupan kita. Kondisi kita yang tidak baik bisa berubah menjadi baik. Walaupun sesulit apapun kondisi kita, walaupun kita dalam kondisi sedih, kita dalam kondisi kecewa, kita dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan, tetapi ketika kita mau belajar percaya, bagaimana kita mau meresponi dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, maka kondisi yang tadinya tidak bagus itu boleh diubahkan, boleh dikuatkan, dan boleh diberikan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Ada amin, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita mulai saat ini, kita lebih lagi mendengarkan apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat setiap kita. Karena kita tahu kondisinya hari-hari ini bukan semakin membaik. Tetapi biarlah kita boleh hidup kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena satu-satunya yang kita percaya adalah firman Tuhan. Dan kita mau persiapkan hati kita supaya seperti benih yang ditaburkan di atas tanah yang subur. Sehingga benih firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam diri kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar logos atau tulisan yang kita baca, bukan hanya sesuatu kabar yang kita dengar, tapi biarlah kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu ketika firman itu dinyatakan, ketika firman itu kita lakukan, ada kuasa yang Tuhan nyatakan, ada roh yang hidup dalam diri kita, itu boleh menyatakan kekuatannya, menyatakan kehebatannya dalam diri kita. Sehingga firman Tuhan katakan, jika imanmu sebesar biji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung. Ya, apapun, seberat apapun masalahmu. Tetapi ketika iman, ketika firman Tuhan itu ada dalam diri kita, dan kita menghidupi firman itu, maka kita bisa mampu melewati segala macam permasalahan yang kita hadapi. Ada amin, Bapak Ibu. Mari kita tutup
siang hari ini, firman Tuhan siang hari ini, kita boleh percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan kita boleh menghidupi firman Tuhan sepenuhnya, agar kehidupan kita benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan buat setiap kita. Yang sakit kita percaya pasti akan disembuhkan. Yang mempunyai masalah, Tuhan pasti buka jalan. Ekonomi yang sulit, Tuhan pasti ubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh tetap terus percaya, kita boleh tetap terus yakin. Ada Tuhan yang dahsyat, ada Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengawasi kehidupan kita, yang selalu menjaga kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di mana kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami harus meresponi setiap kebenaran firman Tuhan itu seperti benih yang ditaburkan di atas tanah yang subur ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan benih itu sia-sia Tuhan, diambil oleh burung ataupun terhimpit oleh semak berduri ataupun tidak bertumbuh karena tidak berakar ya Tuhan. Kami tidak mau itu semua Tuhan, karena kami tahu ada kuasa, ada kehidupan yang dahsyat yang bisa terpancar keluar melalui kebenaran firman-Mu, melalui benih itu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau siapkan hati kami menjadi seperti tanah yang subur, agar firman yang kami dengar, agar firman yang kami baca itu boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu saja, tapi firman itu boleh kami hidupi, boleh kami lakukan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi saksi-saksi atas firman-Mu Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh berkata, memang ada kekuatan yang dahsyat atas firman Tuhan ketika kita menghidupi firman Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa ketika kami boleh berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Melalui banyak persoalan, melalui banyak proses kehidupan. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada kekuatan yang dahsyat, karena ada roh Allah yang ada dalam diri kami Tuhan, yang akan terus menguatkan, yang akan terus menuntun kehidupan kami. Karena kami selalu bersandar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus akan menuntun kebenaran firman-Mu itu di dalam hati setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat, yang bergumul, Engkau berikan jawaban, Engkau berikan jalan keluar atas masalah mereka. Yang ekonominya sedang sulit, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, kesanggupan untuk mereka bisa melewati semuanya. Sehingga mereka bisa keluar menjadi seorang pemenang-pemenang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, waktunya tidak lama lagi. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau membiarkan iblis itu mengambil sukacita. Iblis itu memalingkan fokus kami kepadamu. Tapi biarlah kami mau tetap terus percaya dan mengandalkan Engkau saja, karena Engkaulah di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan langkah kami, kuatkan mata kami untuk tetap terus memandang akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, siang hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Rapatkan tangan. Sebentar kita mendengar beberapa pengumuman. Kami dari GPI Karya Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDP Elisir Giuliano atas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Pak atas pelayanannya. Bersembah syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GPI Karya Kuningan dengan nomor di bawah ini
Bagi yang sudah memberi, harap mensertakan bukti transfer, foto suk jika transfer ATM atau SISOS jika internet banking. Pada Raya Online GPI Karikuningan hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 10 pagi akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan meeting dan paspor bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GPI Karikuningan. Kami dari GPI Karikuningan mengucapkan kepada pengejar dan jemaat yang berulang tahun pada bulan Januari. Yang pertama Ibu Sulang tanggal 1 Januari, yang kedua Ibu Nesi tanggal 13 Januari. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah online siang hari ini. Terima kasih Kau sudah memimpin dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-hambamu yang di bulan Januari ini sudah Engkau percayakan bertambahnya usianya. Kembali Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sulan. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu terus ada buat Ibu Sulan. Engkau menjagai, Engkau menyertai kehidupannya, segenap aktivitasnya, apa saja yang dia lakukan Tuhan, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesehatan, kekuatan, dan sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Juga untuk Ibu Nancy Tuhan, terus Engkau menjaga, Engkau melindungi dia, Engkau jadikan dia seorang istri yang baik, seorang ibu yang baik buat anak-anaknya, buat keluarganya. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan pengasihan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah online siang hari ini. Kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita arahkan tangan kita yang kudus di hadapannya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.